Cahaya empat jalan, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam rangkaian nur ilahiyah yang luhur. Dalam perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia menapaki empat jalan yang saling melengkapi, saling menjiwai, dan saling menerangi. Jalan tersebut adalah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, yang masing-masing memiliki kedalaman, rahasia, dan maqam tersendiri, sehingga tidak cukup hanya dipahami dengan akal semata, melainkan mesti diselami dengan hati yang bening dan ruh yang pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu syariat dinamakan sirrullah, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan kepada seluruh hambanya dalam bentuk hukum lahir. Syariat menjadi pondasi utama, ibadahnya adalah nurul hadi, yaitu cahaya petunjuk yang menuntun zohir dan batin manusia agar tetap berada dalam garis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai penjaga terhadap kitab-kitab itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Sedangkan ilmu tarekat dinamakan ayan sabitah, yakni hakikat potensi ruhani yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad. Dan ibadahnya adalah sirrur asrar, yaitu rahasia segala rahasia. Sebab dalam tarekat, seorang salik membersihkan hati, meninggalkan dunia, menapati jalan zikir, wirid, mujahadah, hingga mematikan hawa nafsu dan sifat tercela. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Selanjutnya, ilmu hakikat dinamakan sir hayan, yakni rahasia kehidupan yang menyadarkan sang hamba bahwa tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadahnya adalah sirrur iman, yaitu rahasia iman yang menjadikan segala gerak dan diamnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 42, "Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Dari makam ini lahirlah fana, lenyapnya diri, dan baka, kekal bersama Allah, yang menjadi inti dari hakikat tauhid sejati. Lalu ilmu makrifat dinamakan gaibul guyub, yaitu kegaiban yang disatukan dalam kelengkapan tajalli, di mana hamba telah menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadahnya adalah sirrur Islam, yaitu rahasia keislaman hakiki yang bukan sekadar ucapan syahadat, tetapi telah merasuk ke dalam tulang sumsum, darah, nafas, hingga ke denyut jantung. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu." Jalan syariat disebut sebagai jalan orang-orang awam karena kebanyakan manusia hanya sanggup menjalankan lahir tanpa menyelami batin. Jalan tarekat disebut sebagai jalan orang-orang khawas, orang-orang khusus, karena mereka sudah meninggalkan kesenangan dunia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mujahadah dan suluk. Jalan hakikat disebut sebagai jalan khawasul khawas yang paling khusus di antara yang khusus, sebab mereka menyingkap hijab sehingga melihat bahwa seluruh gerak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan jalan ma'rifat disebut sebagai jalan hawas pula, tetapi pada puncak makom keutuhan, sebab mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap nafas, detak, dan rasa, sehingga hidupnya menjadi manifestasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Syariat adalah ilmu yakin yang meyakini hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat adalah ainul yakin, yaitu menyaksikan kebenaran melalui mata hati yang bening. Hakikat adalah hakul yakin, keyakinan yang telah menyatu dalam ruh hingga menjadi kenyataan yang hidup. Sedangkan ma'rifat adalah akmal yakin, kesempurnaan yakin yang tidak lagi memerlukan bukti, sebab sang hamba telah menjadi cermin sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu syariat lahir dari usuluddin yang menjadi dasar pokok akidah dan ibadah. Ilmu tarekat bersumber dari tasawuf yang menyucikan jiwa dan membina adab. Ilmu hakikat lahir dari tauhid yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek. Sedangkan ilmu ma'rifat berasal dari usul miftahul guyub, yaitu kunci segala kegaiban yang hanya bisa dibuka oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dikehendaki, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maka sesungguhnya setiap makom saling menyempurnakan dan seorang salik tidak boleh meninggalkan syariat dengan dalih makrifat, sebab syariat adalah pagar keselamatan, tarekat adalah jalan pembersihan, hakikat adalah cahaya penyaksian, dan makrifat adalah puncak pengetahuan rahasia ilahi, hingga seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lagi melalui kata, melainkan melalui rasa, nur, dan kehadiran yang melebur bersama zatnya, sehingga sampailah kepada makom tertinggi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Inilah hakikat dan makna terdalam dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada wujud hakiki selain wujudnya yang maha suci dan maha kekal. Dan dalam kelanjutan penjelasan yang mendalam ini, hendaklah kita memahami bahwa keempat makom atau jalan tersebut, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, ibarat empat tingkatan perjalanan ruhani yang saling berkesinambungan bagaikan sebuah tangga menuju puncak kedekatan mutlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap anak tangga tidak boleh ditinggalkan dan harus dilalui dengan penuh keikhlasan, adab, dan cinta. Sebab tanpa syariat, tarekat tidak akan memiliki pijakan. Tanpa tarekat, hakikat tidak akan memiliki gerbang. Tanpa hakikat, ma'rifat tidak akan memiliki cahaya puncak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat ke-41. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maka, syariat bagaikan akar pohon yang menancap kuat di bumi, menjaga kokoh tegaknya iman. Tarekat bagaikan batang yang menumbuhkan kekuatan dan keteguhan dalam zikir serta mujahadah. Hakikat bagaikan cabang dan daun yang menangkap cahaya nur ilahi, dan ma'rifat adalah bunga serta buah yang mempersembahkan keharuman dan manisnya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makom syariat, seorang hamba masih sibuk memperbaiki lahir, memperindah wudu, memperhalus bacaan solat, memperketat halal haram, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim, solat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama, barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama.
Lalu, dalam makom tarekat, seorang hamba mulai memasuki wilayah batiniah, membersihkan hati dari riya, ujub, hasad, takabur, gibah, hingga hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dada. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syams ayat ke-9, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwa itu. Selanjutnya, pada makam hakikat, seorang salik menyaksikan bahwa segala amal, usaha, gerak, dan diam semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba hanya menjadi alat tajalli atau perwujudan sifat-sifatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kamu menyeru Tuhan yang lain bersama Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Baginya segala ketetapan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Akhirnya, dalam makom ma'rifat, sang hamba telah fana fillah, lenyap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqa billah, kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia tidak lagi melihat wujud dirinya, tidak lagi mendengar dengan telinganya, tidak lagi bergerak dengan tenaganya, melainkan semua rasa dan gerak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Dalam keadaan ini, makrifat disebut juga sebagai ghaibul ghuyub, di mana hamba larut dan luluh dalam kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu dalam zatnya, hingga sampailah pada kesaksian mutlak, la maujuda illallah, tiada yang wujud melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam makom tertinggi ini pula, seorang arif billah tidak lagi memandang amal sebagai sebab, tetapi semua sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat keempat, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka, siapapun yang berjalan di jalan syariat tetapi menolak hakikat, ibarat orang yang memiliki kulit tetapi tidak memiliki inti buah. Siapapun yang meraih hakikat tetapi meninggalkan syariat, ibarat memiliki inti tanpa kulit yang melindungi, sehingga rawan rusak dan binasa. Dalam makom mahrifat, segala amal dipersembahkan bukan untuk pahala, bukan pula untuk surga, tetapi semata-mata demi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ucapan para wali Allah, "Jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena engkau, maka janganlah kau hilangkan aku dari keindahan wajahmu." Inilah rahasia terdalam yang hanya dapat difahami melalui nur makrifat, yakni akmal yakin, yakni yakin yang sempurna, di mana sang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan, tanpa hijab, tanpa rasa memiliki sedikit pun, hingga segala bentuk rasa aku lenyap dalam samudra keesaannya. Maka, hendaklah kita menapaki setiap jalan dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak sombong, tidak merasa telah sampai, sebab siapapun yang merasa sampai, sesungguhnya ia masih sangat jauh dari Allah. Hanya dengan rahmat-Nya lah seseorang dapat disucikan dan dipertemukan dengan rahasia-rahasia agung, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ilmu makrifat adalah ilmu miftahul ghuyub, kunci segala kegaiban, yang tidak dapat diambil begitu saja dengan membaca kitab, tidak cukup hanya dengan mendengar ceramah, tetapi mesti dituntun oleh mursyid kamil mukamil yang bersanad sambung hingga Nabi Muhammad SAW. Sebab, tanpa guru yang arif, seseorang rawan tersesat dalam hayal dan tipuan hawa nafsu yang sangat halus.
Maka, hendaklah seorang murid selalu tunduk, patuh, sabar, dan ridho pada setiap titah sang guru sejati, sebab disitulah jalan keselamatan dan keberkahan ruhani. Semua ini adalah satu kesatuan di mana syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat merupakan 4 unsur yang saling berpelukan dalam pelukan kasih ilahi. Barang siapa yang memisahkan satu dari yang lain, ia sesungguhnya telah menipu dirinya sendiri. Dengan demikian, marilah kita meniti jalan syariat sebagai pondasi, mendaki tarekat sebagai anak tangga penyucian, meraih hakikat sebagai cahaya hakiki, dan mencapai ma'rifat sebagai puncak persaksian total, hingga kelak kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, merasa tanpa rasa, dan hidup dalam kehidupannya yang abadi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang-orang arif itu mati sebelum mati. Inilah rahasia terdalam ilmu makrifat yang bila dibuka terlalu lebar akan memabukkan akal dan menghancurkan hijab-hijab kedirian. Dan dalam kelanjutan penjelasan yang menyeluruh ini, perlu ditegaskan bahwa setiap makom yang disebutkan, yakni syariat, torekat, hakikat, dan makrifat, tidak lain adalah tahap-tahap dalam perjalanan pulang seorang hamba menuju Robnya, di mana puncaknya adalah fana, lenyapnya wujud diri, dan baqa, kekal dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seorang salik tidak lagi merasa memiliki apapun, tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, melainkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak, berbuat, dan memelihara. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-22 hingga 24. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, baginya nama-nama yang paling indah. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dalam maqam makrifat, seorang hamba memahami betul bahwa semua sifat kebaikan, kemuliaan, dan kesempurnaan adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia hanyalah tempat tampaknya asma dan sifat-sifatnya. Tidak ada satu zarrah pun di alam semesta ini yang luput dari kehendaknya. Bahkan desir angin, detak jantung, hembusan nafas, kedipan mata, hingga getar rasa dalam dada, semua adalah penampakan rahmat dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, sang arif tidak lagi terikat pada dualitas baik dan buruk dalam pandangan zahir, sebab ia telah menembus kesatuan mutlak dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Menjadi kunci agung bagi para pencari makrifat bahwa seluruh alam semesta adalah manifestasi, tajalli dari sifat-sifatnya, agar hamba dapat mengenalnya, bukan sekedar mengenal lewat akal, melainkan melalui rasa, pengalaman ruhani, dan penyaksian batin yang suci. Ketika sang salik telah sampai pada maqam makrifat yang tertinggi, dia tidak lagi mengejar surga ataupun takut neraka, karena baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan tunggal. Setiap ibadah yang dilakukan bukan lagi sekedar gugur kewajiban, tetapi sebagai ekspresi cinta mutlak, kerinduan yang tak terbenti, dan keinginan untuk selalu berada dalam pelukan kasih-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku."
Menyembah di sini tidak hanya sekedar ritual lahiriah, melainkan penghambaan total yang menyentuh lubuk hati terdalam, melepaskan semua ego, keinginan, bahkan kesadaran akan keberadaan diri sendiri. Maqam ini dikenal pula sebagai maqam tauhid zat, di mana sang hamba menyaksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain. Semua wujud selainnya lenyap dalam pandangan batin, sehingga ia memahami rahasia kalimat La ilaha illallah bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi menjadi kenyataan eksistensial bahwa tiada yang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Dalam makrifat, zikir tidak lagi sekedar ucapan, tetapi menjadi keadaan hati yang senantiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia yang disebut ghaibul ghuyub, di mana sang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan lenyap di lautan keagungannya, tidak lagi melihat perbedaan antara diri dan Tuhannya, sebab yang tampak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Keadaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah melewati fana, kematian diri, dan baqa, keabadian bersama Allah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling mengenal Allah adalah yang paling takut kepadanya." Namun, takut di sini bukanlah ketakutan lahiriah, melainkan rasa gentar yang lahir dari kesadaran akan kebesaran dan keagungannya yang mutlak, sekaligus rasa malu mendalam karena telah diselimuti cintanya yang tak terhingga. Dalam makrifat, setiap gerak adalah ibadah, setiap diam adalah tasbih, setiap nafas adalah tahlil, dan setiap detak jantung adalah tahmid. Hamba yang berada di maqam ini telah menjadi Al-Quran yang berjalan, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlaknya adalah Al-Quran. Sang arif memandang dirinya, orang lain, makhluk dan seluruh ciptaan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup yang harus dibaca dengan mata batin yang jernih. Dalam maqam ini, tiada lagi hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampailah pada kesempurnaan iman yang disebut akmal yakin, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, "Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali." Maka, jalan makrifat bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan hakiki, kehidupan yang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat sejati La ilaha illallah, di mana sang hamba benar-benar telah kosong dari segala selainnya. Sebagaimana dikatakan para wali, matilah sebelum engkau mati. Jika engkau telah mati sebelum mati, maka engkau akan hidup dalam kehidupan yang tidak pernah mati. Inilah rahasia tertinggi yang hanya disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan siapapun yang diizinkan untuk masuk ke dalam lautan makrifat ini tidak akan lagi memandang dunia, harta, pangkat, dan segala gemerlip fana sebagai sesuatu yang bernilai, sebab baginya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kekasih abadi.
Dan pada kelanjutan yang lebih mendalam lagi, hendaklah kita menyadari bahwa makam ma'rifat yang disebut sebagai akmal yakin, keyakinan paling sempurna, bukanlah sekadar ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari lewat kitab atau sekadar hafalan lafaz-lafaz yang mengisi akal semata, melainkan makam di mana sang hamba mengalami tajalli, penampakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu halus, lembut, dan menyeluruh, sampai setiap detak nafas dan denyut nadi pun merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha meliputi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-16, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Di makam ini, sang arif billah tidak lagi sibuk dengan permohonan duniawi atau akhirat, sebab yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Segala permohonan dan harapan telah hancur lebur dalam samudra kehendaknya, hingga rasa ridho dan pasrah mutlak menjadi satu-satunya pakaian ruhani. Mereka yang berada dalam makam ma'rifat sudah tidak lagi melihat wujud dirinya sebagai aku, sebab hijab kedirian telah terbakar oleh nur tauhid yang menyala di lubuk kolbu. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Hadis ini adalah puncak ajaran ma'rifat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi segala-galanya dalam diri hamba. Semua gerak hanyalah geraknya, semua diam adalah diamnya, dan semua wujud selainnya dianggap fana. Bahkan rasa senang, sedih, takut, rindu, marah, dan seluruh sifat manusiawi lenyap dalam gelombang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada makam syariat, seorang hamba masih memperhatikan hukum lahiriah. Pada makam tarekat, ia mulai memerangi hawa nafsunya. Pada makam hakikat, ia menyadari segala perbuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkarya. Dan pada makam makrifat, ia menjadi saksi syahid terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek wujud. Inilah puncak tauhid tertinggi di mana seorang hamba mampu menyaksikan bahwa seluruh alam semesta hanyalah cermin keagungannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia meliputi segalanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga tiada tempat sedikit pun yang kosong dari keberadaannya. Bagi sang arif yang sudah larut dalam makrifat, dunia menjadi panggung keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga yang mekar, air yang mengalir, burung yang berkicau, bahkan derita yang menyapa, semua dipandang sebagai pancaran kasih dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 191, "Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam makam ini, setiap hembusan nafas menjadi zikir yang tidak terputus, setiap pandangan menjadi tafakur, setiap langkah menjadi ibadah, hingga sang arif mencapai makam yang disebut sebagai insan kamil, manusia sempurna, di mana seluruh sifat-sifat kemanusiaan yang tercela telah musnah, digantikan dengan sifat-sifat ketuhanan yang penuh rahmat, kasih, sabar, lembut, dan penuh kasih sayang. Sang arif tidak lagi menuntut balasan atas amal ibadahnya, sebab baginya ibadah adalah wujud syukur dan cinta yang tak terbatas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi terjebak dalam konsep pahala dan dosa sebagai hitung-hitungan, sebab makam makrifat telah mengantarkan hati pada penyerahan total, di mana satu-satunya tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam tafsir Ma'rifat, memurnikan ketaatan berarti melepaskan segala kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melepaskan keinginan untuk merasakan kelezatan ruhani, sebab semua kelezatan dan makam pun hanyalah hijab jika masih menempel dalam rasa aku. Maka sang arif billah hidup dalam keadaan yang disebut mati dalam hidup, yaitu hidup di dunia namun ruhnya sepenuhnya berada dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, matilah sebelum kamu mati. Ketika seseorang mampu mati sebelum mati, artinya ia telah mematikan ego, hawa nafsu, keinginan dunia, dan segala keterikatan, sehingga tiada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, ia hidup dalam lautan rahmat dan keagungan, menjadi cahaya bagi makhluk lain, menyinari dengan kasih dan membimbing dengan lembut. Inilah makam tertinggi yang disebut makam wusul, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam arti jarak fisik, tetapi sampai dalam rasa, hakikat, dan penyaksian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Jiwa yang tenang di sini adalah jiwa yang telah makrifat, yang tidak lagi diombang-ambingkan gelombang dunia, sebab telah berlabuh di samudra tauhid yang luas dan dalam. Sesungguhnya, makrifat bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh cahaya. Di sana, semua rasa menjadi satu, senang, sedih, rindu, takut, semua lebur menjadi satu rasa yang disebut mahabbah, cinta mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang telah merasakan cinta mutlak ini, maka hidup dan matinya hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Maka, wahai para pencari makrifat, janganlah tertipu oleh kilau dunia dan janganlah terpukau oleh kelezatan makam. Teruslah berjalan, teruslah bertawadu, teruslah membersihkan hati hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menuntunmu masuk ke dalam taman rahasianya yang abadi. Di sana, engkau akan menemukan keheningan yang bukan sekadar diam, tetapi keheningan yang penuh pujian, keheningan di mana setiap partikel wujudmu berzikir dan engkau mendengar zikir seluruh alam semesta memanggil hu, hu, hu. Dan apabila kita selami lebih dalam lagi, maka sesungguhnya makom makrifat adalah puncak ketinggian di mana sang hamba melebihi sekadar penyaksian biasa, syuhud. Ia telah larut dan lebur, fana dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh rasa keberadaan dirinya sirna, yang ada hanyalah Allah, dari Allah, untuk Allah, dan bersama Allah semata. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang keadaannya dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Dalam tafsir makrifat, yang dimaksud dengan sudah mati adalah mereka yang telah mati dari hawa nafsu, ego, dan rasa memiliki, lalu dihidupkan dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan bersama nur Allah Subhanahu wa Ta'ala.
San Arif Billah, ketika telah sampai pada makam fana, seluruh eksistensi dirinya hanyut seperti setetes air yang jatuh ke samudra luas. Ia tidak lagi berwujud setetes, tetapi menjadi satu dengan samudra. Namun, makam fana saja belumlah puncak, sebab sesudah fana ada makam baqa, yaitu kekal dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada makam baqa, hamba hidup kembali di tengah manusia, tetapi tidak lagi dengan kesadaran dirinya sebagai aku, melainkan sebagai saluran sifat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut makam insan kamil, manusia sempurna yang menjadi perantara tajalli, penampakan sifat-sifat ilahi di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini mengandung rahasia mendalam tentang nur makrifat yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang sudah dibersihkan sepenuhnya. Ketika sang hamba telah menyatu dalam nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala urusannya di dunia berubah menjadi ibadah murni. Makan, tidur, diam, berjalan, bekerja, semua hanyalah bentuk pengabdian total. Tidak ada rasa keluh, tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk dualitas, baik buruk, senang susah, untung rugi, telah sirna. Semua hanya menjadi panggung ujian untuk menampakkan keindahan sabar, syukur, ridha, dan mahabbah, cinta murni. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Di maqam ma'rifat, hawa nafsu tidak lagi punya tempat, sebab seluruhnya sudah tunduk mutlak kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang arif, seluruh alam semesta adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung yang menjulang, laut yang bergelombang, dedaunan yang berbisik tertiup angin, bahkan kegelapan malam dan kilauan bintang, semua menjadi madrasah makrifat yang menuntun sang hamba untuk terus memperdalam rasa tiada aku selain Engkau ya Allah. Firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa Dia menjadi saksi atas segala sesuatu? Maka, sang arif selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap helaan nafas. Bila memandang manusia lain, ia tidak melihat sifat buruk atau aibnya, melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan rahmat, keadilan, dan kasih-Nya dalam berbagai bentuk. Inilah hakikat adab tertinggi, menghormati semua makhluk sebagai manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tidak ada ruang dalam hatinya untuk benci, dengki, atau dendam. Keadaan makrifat sejati juga menuntut seorang hamba menjaga rahasia batinnya. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutupi makam makrifat mereka, sebab jika dibuka kepada orang yang belum siap, maka bisa menimbulkan fitnah dan kebingungan. Mereka tetap menjalankan syariat lahiriah dengan sempurna, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, meski dalam batinnya mereka telah lebur dan hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah yang disebut sabda Nabi Muhammad SAW.
Islam dibangun atas 5 perkara, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Para arif menjaga lahir sebagaimana menjaga batin, sebab keduanya saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan. Pada tahap makrifat, seorang hamba bukan hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Pencipta, tetapi juga sebagai Zat yang maha hidup, maha melihat, maha mendengar, yang hadir dalam setiap denyut. Hamba ini tidak lagi berdoa dengan kata-kata panjang penuh permintaan, melainkan doanya hanya diam penuh pasrah. Dalam diam itu, ia berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti. Inilah makam diam yang lebih fasih daripada 1000 kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Akhirnya, puncak tertinggi dari makrifat adalah fana fi Allah, baqa billah, dan kemudian kembali ke masyarakat sebagai manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, seorang arif yang sejati bukan lari ke gua atau memisahkan diri dari dunia, melainkan kembali turun ke bumi, mendidik, menyayangi, mengayomi, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka, barang siapa yang ingin berjalan di jalan makrifat, hendaklah ia menempuh syariat dengan sempurna, menempuh tarekat dengan sabar, menembus hakikat dengan rasa syukur, dan mencapai makrifat dengan cinta yang tulus, hingga kelak ia akan sampai pada makom insan kamil dan mendapat kedudukan dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah, jiwa akan meminum anggur kasih sayang ilahi, merasakan kelezatan yang tak dapat diungkapkan kata-kata, hingga sang arif pun larut dalam selimut rindu yang abadi. Inilah puncak samudra makrifat yang tak bertepi, tak berujung, dan hanya dapat diselami dengan mata hati yang bersih, batin yang tunduk, dan ruh yang sepenuhnya pasrah. Maka, wahai para pencari makrifat, ketahuilah bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan paling agung, perjalanan tanpa batas, perjalanan yang menuntut pengosongan diri hingga lenyap segala rasa kepemilikan dan keakuan. Jalan syariat adalah fondasi yang menjaga kita tetap tegak di atas jalan lurus. Tarekat adalah kendaraan yang membawa kita melewati samudra batin penuh gelombang hawa nafsu. Hakikat adalah mata yang menyingkap tirai di balik wujud, dan makrifat adalah samudra cahaya di mana semua rasa aku hancur luluh. Hanya tersisa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Ayat ini menjadi kunci bagi sang salik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher, menanti hambanya yang benar-benar menanggalkan seluruh topeng dan kembali kepadanya dalam keadaan murni. Makrifat bukan sekadar ilmu yang dihafal, bukan pula pengalaman rasa yang disombongkan, melainkan penyerahan total yang mematikan segala ego, hingga yang tersisa hanyalah nur ilahi yang mengalir di setiap nafas, detak, dan gerak. Dalam makam tertinggi, segala amal bukan lagi demi surga atau takut neraka, melainkan semata demi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu." Ketahuilah bahwa di akhir perjalanan tiada lagi tujuan kecuali keridhaannya, tiada lagi keberadaan selain keberadaannya, tiada lagi kesadaran kecuali kesadaran bahwa semua adalah miliknya, berasal darinya, dan akan kembali kepadanya.
Sang arif sejati senantiasa merendah, menyembunyikan makamnya, dan tidak menuntut pujian, sebab semua hakikat adalah rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, beruntunglah mereka yang mampu menempuh keempat makam dengan sabar dan penuh cinta, sebab mereka akan merasakan minuman cinta ilahi yang tak dapat diungkapkan oleh kata, tak terlukiskan oleh pena, hanya bisa dirasakan oleh hati yang bening. Akhirnya, marilah kita terus menjaga syariat lahir dan batin, menapak torekat dengan istiqomah, menembus hakikat dengan kesungguhan, dan menggapai makrifat dengan penuh mahabbah, agar kita tergolong dalam hamba-hamba pilihan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 62 hingga 64. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka, berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menapaki jalannya, melindungi kita dari tipu daya ego, menyingkap hijab hati kita, dan menganugerahkan kita rasa fana dan baqa, hingga kita dapat kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat-Nya kita bisa memahami sedikit dari samudra rahasia makrifat yang tak bertepi.